jam 5 pagi sebelum mengantar anak sekolah dan masuk di dinas permomongan ya. Ini buat pendukung Ganjar Mahfud. Ya, sudah. Ya, saya melihatnya seperti ini. Jangan hanya Pak Ganjar yang untuk mengerti keadaan kita. Ya, kita juga harus mengerti keadaan Pak Ganjar ya, meski di mata kita pendukung Ganjar Mahfud ya Pak Ganjar itu layak untuk menjadi seorang pemimpin, tapi apalah daya karena faktor ekonomi ya. Nih saya kasih gambaran. Seandainya Pak Ganjar benar-benar menjadi presiden ya, menteri-menterinya otomatis itu kan dari beda-beda partai. Apa mungkin bisa menghargai, bisa mematuhi keputusan Pak Ganjar ya. Kita lihat seperti yang sudah-sudah ya. Pak Joko saja ya, yang nggak tahu ini emang kinerjanya Pak Joko beneran atau dibimbing orang kanan kirinya yang ada di istana ya. Itu sudah baik ya, menteri-menterinya aja ada yang blekoto ya, pemimpin-pemimpin daerahnya pun blekoto ya, tidak ada kerjasamanya sama pusat ya. Lagi-lagi nih keluarga Pak Joko pun ya berantakan ya. Mungkin 1, 2, 3 tahun yang lalu ya, keluarga Pak Joko masih bahagia, bisa tersenyum. Sekarang apa yang terjadi? Lihat aja perbedaan Mas Gibran sekarang, Mas Kaisang yang dulu dan yang sekarang ya. Oke, stop dari sisi Pak Joko ya. Kembali lagi, kalau Pak Ganjar menjadi presiden ya, apakah kebersamaan Mas Alam, Bu Atiko akan sama seperti sebelum menjabat jadi presiden? Tentu akan tidak ya. Ya, saya masih mengakui karena masuk ke dunia politik pasti ada yang dikorbankan, tentunya pasti keluarga ya. Apakah kita nggak bisa? Apakah mereka itu nggak bisa ya? Ya politik ya keluarga, asal bisa menyeimbangkan ya. Oke, kalau lagi kita melihat dari mata kita, Pak Ganjar jadi presiden, apakah akan bisa membangun IKN secepat itu ya? Kalau mungkin tempo 10 tahun IKN harus selesai dan Pak Ganjar belum bisa menyelesaikan itu, apakah akan nggak dihajar lagi? Tentu akan dihajar lagi ya. Kita lihat lagi kembali ke Pak Joko ya, dihajar di akhir masa jabatan ya. Apalagi basic Pak Ganjar, kata pendukung 02 orang kere ya. Ingat, tidak semua orang mau menyandang status kere ya. Itu ya. Untuk apa kita hidup di dunia kalau tidak untuk mencari kebahagiaan ya, atau hanya untuk merusak kebahagiaan seseorang ya. Ya meski keadaan saya sendiri pun ya yes, ibarat apa itu, lilin yang nyala kena angin. Iya seperti itu gambaran kehidupan saya. Saya berusaha untuk bahagia, saya berusaha untuk membahagiakan orang-orang sekitar ya. Dan katanya orang luar negeri kalau bilang Indonesia itu orangnya ramah-ramah ya, banyak senyum, itu yang dilihat dari segi orang luar terhadap Indonesia. Buktinya apa? Kebahagiaan dirusak ya, keharmonisan keluarga dirusak kalau masuk dunia politik ya. Oke, buat pendukung Ganjar Mahfud ya, cukuplah kita
berpikir positif saja ya. Kalau mau dibilang Pak Ganjar 14%, Pak Ganjar kemplinti ya. Ya gak apa-apa gak jadi presiden. Yang penting Pak Ganjar, Bu Atikoh, Mas Alam bisa hidup berbahagia. Ya. Ya itu gini ya, banyak di luar sana orang yang hidupnya tidak sempurna, ingin mencari keluarga yang sempurna. Nah, ini ada contoh-contoh keluarga yang sudah sempurna dirusak karena politik. Miris kan? Ya. Saya saja ya, punya 2 anak beda bapak, tanpa suami membesarkan anak ya. Ya. Itu saya usahakan untuk tetap bahagia ya. Saya usahakan untuk memenuhi kebutuhannya meski ya tidak tinggi-tinggi. Ya, ada saat tempo. Kemarin aja anak saya minta nasi padang itu ya. Karena puasa ya saya terpaksa belikan, gak kasih tempo. Kalau nggak puasa ya saya kasih tempo. Ya. Oke. Ayolah karena hanya politik untuk menghancurkan kebahagiaan keluarga. Buat apa? Ya. Banyak di luar sana orang anak yatim atau piatu yang menginginkan keluarga utuh. Lah sedangkan ini 2 contoh keluarga utuh saja dihancurkan karena politik. Pak Joko. Lah ini nanti kalau Pak Ganjar menjadi presiden, ya tentu keluarganya juga akan seperti Pak Joko, ya. Cukuplah. Ya terserah orang yang punya duit lah. Ya semoga saja orang yang punya duit itu memimpin, benar-benar memimpin, bukan hanya untuk kantong pribadi ya. Memikirkan juga orang yang ada di ini negara ini ya. Kayaknya sudah cukup, agak udah mulai siang, nanti takut terlambat. Ya inilah unek-unek saya pagi ini ya. Keluarga yang sudah bahagia hancur karena politik. Jangan ya, jangan. Saya ambil sisi positifnya saja ya. Saya juga nggak mau kebahagiaan Mas Alam cuman anak semata wayang, nanti bapaknya jadi presiden jadi hancur ya. Sedangkan orang di luar sana yang keluarganya tidak sempurna ingin mencari kebahagiaan keluarga sempurna, lah ini contoh keluarga sudah sempurna dihancurkan karena masuk politik.